Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Fkarina dengan NIM 23110100053. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu perkembangan moral, perilaku prososial, dan perkembangan religius dan spiritual. Nah, di sini pembahasannya ada 4 yaitu perilaku prososial, perilaku antisosial, dan masa kanak-kanak dan masa remaja. Yang pertama yaitu perilaku prososial. Bentuk perilaku prososial yang paling murni dimotivasi oleh altruisme, sikap tidak mementingkan diri sendiri, minat untuk membantu orang lain, yaitu Eisenberg dan lainnya, yaitu tahun 2009. Yang kedua yaitu perilaku prososial menurut William Damon 1988. Urutan perkembangan pada anak-anak yaitu yang pertama, 3 tahun pertama kehidupan dilakukan karena alasan menempati. Dan yang kedua yaitu usia 4 tahun kombinasi dari kesadaran empati dan dorongan orang-orang menghasilkan rasa kewajiban pada anak untuk berbagi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu 6 tahun menggunakan kata adil sebagai sinonim dari setara atau sama. Pada awal tahun sekolah dasar, anak-anak mulai berekspresi gagasan yang lebih rumit tentang apa yang adil. Definisi keadilan telah digunakan sebagai dasar pendistribusian barang dan penyelesaian konflik. Definisi ini melibatkan prinsip-prinsip kesetaraan, prestasi, dan kebajikan. Kesetaraan berarti bahwa setiap orang diperlukan sama. Sama prestasi berarti memberikan penghargaan ekstra atas kerja keras, kinerja, berbakat, atau perilaku pujian lainnya. Kebajikan berarti memberikan perhatian khusus pada individu yang berada dalam kondisi kurang beruntung. Bagaimana perilaku prososial berubah masa kanak-kanak dan remaja? Yaitu perilaku prososial sering terjadi pada masa kanak-kanak. Salah satu contohnya yaitu perbedaan gender dalam perilaku prososial yang dijelaskan di bab sebelumnya. Perempuan memandang diri mereka lebih prososial dan berempati, dan mereka juga terlibat dalam lebih banyak perilaku prososial dibandingkan laki-laki. Ini tentang yang diteliti oleh Eisenberg dan lainnya tahun 2009. Dua aspek lain dari perilaku prososial yaitu pertama memaafkan, yang kedua terima kasih atau rasa bersyukur. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, perilaku antisosial. Gangguan perilaku mengacu pada tindakan dan sikap yang tidak sesuai dengan usia dan melanggar harapan keluarga, norma masyarakat, dan hak-hak pribadi atau hak milik orang lain. Anak-anak dengan masalah perilaku menunjukkan berbagai macam perilaku yang melanggar aturan, mulai dari mengumpat dan mengamuk hingga melakukan vandalisme, pencurian, dan penyelenggaraan dan yang parah. Ini yang diteliti oleh Farrington tahun 2009, yaitu Sterzer dan lainnya tahun 2005. Gangguan perilaku jauh lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, yang ketiga ini kenakalan remaja. Untuk tujuan hukum, perbedaan dibuat antara pelanggaran indeks dan pelanggaran status. Yang pertama yaitu pelanggaran indeks. Pelanggaran indeks adalah tindakan kriminal baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Contohnya seperti perampokan, penganiayaan berat, pemerkosaan, dan pembunuhan. Yang kedua yakni pelanggaran status. Pelanggaran status seperti melarikan diri, membolos, minum minuman di bawah umur, pergaulan bebas, dan tidak dapat dikontrol adalah tindakan yang tidak terlalu serius. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh remaja di bawah usia tertentu yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran remaja. Anteseden kenakalan remaja. Dalam Pittsburgh Youth Study, sebuah studi longitudinal yang melibatkan lebih dari 1.500 anak laki-laki di dalam kota, 3 jalur perkembangan menuju kenakalan diidentifikasi. Yaitu yang pertama, konflik otoritas. Remaja di jalur ini menunjukkan sikap keras kepala sebelum usia 12 tahun, kemudian beralih ke perkembangan dan penghindaran terhadap otoritas. Yang kedua yakni terselubung. Jalur ini mencakup tindakan berselubung ringan seperti berbohong, diikuti dengan perusakan properti, dan kenakalan sedang, kemudian kenakalan berat. Yang terakhir yakni terbuka. Jalur ini mencakup agresi ringan yang diikuti dengan perkelahian dan kekerasan. Selanjutnya materi pengembangan agama dan spiritual. Pengembangan agama dan spiritual. Para peneliti menemukan bahwa remaja perempuan lebih religius dibandingkan remaja laki-laki, yang diteliti oleh King dan Roycer tahun 2009. Satu penelitian terhadap anak usia 13 hingga 17 tahun mengungkapkan bahwa anak perempuan lebih sering menghadiri ibadah keagamaan, merasa bahwa agama membentuk kehidupan mereka sehari-hari, berpartisipasi dalam kelompok pemuda keagamaan, lebih sering berdoa sendirian, dan merasa lebih dekat dengan Tuhan.
yakni selanjutnya masa kecil. Dalam penelitian tersebut, 63% orang tua yang memiliki anak di rumah mengatakan mereka berdoa atau membaca kitab suci bersama anak-anak mereka. Dan 60% melaporkan bahwa mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke program pendidikan agama, yakni menurut Pew Research Center 2008. Masa remaja, yakni menurut Dudley tahun 1999, remaja memiliki hubungan yang positif dengan orang tua mereka atau memiliki ikatan-ikatan yang kuat dengan mereka, cenderung mengadopsi orientasi agama orang tua yang mereka. Dan menurut Stripe 1999, remaja yang memiliki hubungan negatif dengan orang tua mereka atau tidak terikat secara aman dengan mereka dapat berpaling dari agama atau mencari keterikatan berbasis agama yang tidak ada dalam sistem keluarga mereka. Yakni selanjutnya agama dan perkembangan kognitif. Masa remaja dan masa dewasa yang baru muncul dapat menjadi titik sangat penting dalam perkembangan agama. Ini menurut Good dan Willoughby tahun 2008, Liner, Rosset, dan Phillips tahun 2009. Contohnya yaitu seorang remaja mungkin bertanya bagaimana Tuhan yang penuh kasih dapat mungkin ada mengikat penderitaan yang dialami banyak orang di dunia. Pemikiran remaja yang semakin idealis memberikan landasan untuk mempertanyakan apakah agama memberikan jalan terbaik menuju dunia yang lebih baik dan ideal. Yang lebih baik, lebih ideal, dan peningkatannya penalaran logis remaja memberi mereka kemampuan untuk mengembang hipotesis dan secara sistematis memilih jawaban yang berbeda untuk pertanyaan-pertanyaan spiritual. Yang kedua yakni pengembangan agama dan identitas. Menurut Templeton dan Essential tahun 2006, yakni remaja dan orang dewasa yang sedang berkembang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah saya? Apa saya inginkan sebagai manusia? Kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani? Sebagai bagian dari pencari identitas remaja dan orang dewasa yang sedang tumbuh mulai bergulat dengan cara yang lebih canggih dan logis dengan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa saya di planet ini? Apakah benar ada Tuhan atau makhluk spiritual yang lebih tinggi? Atau apakah saya hanya mempercayai apa yang ditanamkan oleh orang tua dan gereja di benak saya? Apa pandangan agama saya sendiri? Sebuah analisis baru-baru ini tentang hubungan antara identitas spiritualitas menyimpulkan bahwa masa remaja dan dewasa dapat berfungsi sebagai pintu gerbang untuk mengembangkan identitas spiritual yang melampaui tentang tidak identitas agama yang diberikan pada masa kanak-kanak. Selanjutnya yakni peran positif agama dalam kehidupan remaja. Yakni agama juga memainkan peran-peran dalam kesehatan remaja dan mempengaruhi apakah mereka terlibat dalam perilaku bermasalah. Contohnya menurut Cinan dan Jealous tahun 2007. Dalam sampel acak nasional baru-baru ini terdiri dari lebih dari 2.000 anak berusia 11 hingga 18 tahun. Mereka juga memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi, lebih kecil memungkinkan untuk merokok, minuman alkohol, menggunakan ganja, membolos dari sekolah, terlibat dalam kegiatan nakal, dan menjadi depresi dibandingkan dengan mereka yang memikirkan religius yang rendah. Nah, begitulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.